Ini ente lahir di mana? Lahir di Bekasi, Ustaz. Ah, Lahirnya mah Bekasi. lahir di Bekasi. Iya. Orang tua asli Orang tua mama bapak Bekasi, nyokap Tanah Abang. nyokap asli Tanah Abang. Iya. Dua-duanya Betawi dong. Cawi. Dulu. Oh ini kayak nggak orang bukan Betawi. Tahu Ustaz dari sononya begini. Ah, Itu dari sononya begini. Tahu mulu Febri. kecil ente dulu di mana hidupnya? Di Bekasi, Ustaz. Dari awal lahir Iya. sampai umur Sampai umur waduh, tahunnya 2003 itu di tahun Jakarta. 2003 di Jakarta. Jakarta. Kok ente nggak ini dong, nggak apa namanya, nggak ingat umurnya ya? Wih, Ustaz, doain. Sekira-kira umur berapa tuh? sekira-kira ya umur 2003 tadi apa? 2003 ada di mana? 2003 udah di Jakarta. 2003 Jakarta dari Bekasi. Umur Emang lahir 15. tahun berapa? 94. Tuh kan jadi tahu nih. Lahir tahun 94, 2003 ada di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti jauh juga mana ya umurnya? Oh, Ustaz. Masa sih 94? Iya. Masih muda nih. Lahir di lahir di Bekasi. Terus tahun 2003 ke Jakarta, ke Iya. Tanah Abang tuh. Mm-mm. Sempat di Tanah Abang di tempat tinggal nyokap. Enggak di Tanah Abang, di Pulau Gadung, Ustaz. Oh, Pulau Gadung. Pulau Gadung tempat siapa? tempat saudara. Tempat kakaknya Engkong. Kakaknya Ngkong sih. Iya. Kok ini nggak sama nyokap sama bokap Enggak. dari kecil? Maksudnya nyokap juga ikut ke Pulau Gadung. Kalau bokap, Bokap Bekasi. bokap masih ada gak sih sekarang? Masih. Masih kan sama nyokap kan? Enggak. Udah enggak ya? Itu dari umur berapa? Aneh remaja sih, umur berapa? Udah nikah lagi bokap? Bokap belum. Sampai sekarang belum. Nyokap? Bokap udah. Oh nyokap udah, berarti ini bokap tiri lah ya. Bokap tiri. Nggak apa-apa ya, cuman sebagai ini doang, apa namanya, pembelajaran aja ya buat kita semua sih, bukan buat ente doang, buat aneh, buat anak aneh Iya. nanti. Nah berarti ente juga mungkin dulu sempat namanya istilah kata broken home gitu ya, Bisa jadi. dari Bisa dibilang. keluarga itu. Terus di Jakarta di Pulau Gadung. Itu kira-kira tahun 2003 ya. 2003 berarti itu umur ente baru 9 tahun 10 tahun. 2006. 2006 di Pulau Iya, Gadung. 2006. Iya, 2006. Sempat sekolah SD dulu gak? Sempat sekolah SD. SD sekolah saya Di mana, di Bekasi? di Bekasi. Pas di Pulau Gadung kan berarti belum lulus SD dong. Hmm? Pas pindah ke Pulau Gadung belum lulus SD. Udah lulus SD. Udah lulus SD. Iya. Nah, lulus SD di Pulau Gadung sampai berapa tahun tuh di Pulau Gadung? Sampai 2011-an lah, akhir 2010. Ada berapa sih ente? Adik? Ente Adik. anak pertama kan? Anak pertama. Ada. Adik ada 3. Adik tiri ada 1 Ada 3, ada tiri 1. perempuan. Oh, yang terakhir ya? Iya. Yang ketemu sama ini, yang dibawa ke Pulau Gadung waktu itu 3. Iya, 3 ada ente ya. Berarti 4 sama ente ya. Mm-mm. Waktu itu umur 2 tahun. Nah, awal mula nggak sekolah itu berarti pas abis lulus SMP atau di SMP keluar atau SMA keluar? Pas awal sekolah tuh. Mm-mm. Apa berhenti sekolah maksudnya? Mm-mm. Berhenti sekolah itu pas SMA lah, SMA yang nggak lulus dia. SMA ente sempat masuk SMP SMA. lulus, SMA nggak lulus. SMA sempat masuk, tapi mungkin nggak sampai lulus.
Di kelas berapa kira-kira ente? Dua. Kelas 2. Itu yang menyebabkan ente keluar dari SMA? Keluar dari SMA bab sih Ustaz, dengan pergaulan gitu aja udah. Pergaulan. Sekolah. Ya berarti Apa karena segala macam. karena sempat pergaulan gitu. Iya. Kena pergaulan akhirnya SMA pun keluar. Katanya dulu ente pernah sempat di pondok. Pondok Ustaz. Di pondoknya waktu kapan? Itu mah bener di Bekasi itu mah pas Waktu dari bayi. enggak kan SD nih. Nah itu pertama aneh masuk Muhammadiyah SMP. Muhammadiyah aneh itu keluar kelas 2 kelas enggak Muhammadiyah sebentaran doang, baru langsung ke akhirnya mondok di tempat ngkong. Modok di tempat engkong berapa lama? Itu abisin itu SMP Abisin SMP 3 Abisin SMA. tahun lah ya. Oh sampai lulus. 1 2 iya 3. Terus keluar ya. Iya. Terus masuk SMA. SMA SMA mana? Masih ingat nggak? masih Di mana? Rawat 34. Keramat 34. Iya. Negeri tuh. Alhamdulillah. Oh negeri. Iya. Di Salemba. Salemba Jakarta Selatan dong. Pusat. Oh pusat iya benar. Oh di situ Keramat Jati. Jadi waktu itu kebawa pergaulan aja tuh. Karena nggak ikut nggak sampai lulus SMA. Iya. Pergaulan gitu. Kebawa pergaulan di obat. Banyak Ustaz. Kalau mau dibilang rusaknya mah banyak. Obat apa segala macam. Terus dari SMA itu ente ninggalin rumah. Iya Ustaz. Broken home. Ninggalin rumah, tinggal di jalan tuh gitu. Berapa tahun tuh dari Sejak dua itu. SMA itu? Iya, sampai 2011. Sampai 2011. 11. Tapi dekat sih. 2011 balik ke rumah. Enggak, 2011 karena iya balik ke rumah. Ya itu maksudnya gini saat selama aneh Badung nih aneh ketemu cewek. Ya kan akhirnya aneh mencoba bangun hubungan serius. Ya udah aneh cari kerjaan gitu, jadinya di rumah karena itu. Tapi masih Badung masih keluar gitu, cuman pulang nggak kayak kemarin-kemarin. Tapi sempat keluar dari rumah nggak balik-balik itu berapa tahun? Aneh patokannya lebaran aja kali Ustaz ya. Setahun ada. 3 kali lebaran, kurang lebih 3 kali lebaran. Kok tadi kayaknya setahun tapi 3 kali lebaran, berarti 3 tahun dong. Setahun kan dari kan pulangnya lulus SMA kan keluar 2010 kan. iya sekitar segituan 1 2. Wah aneh inget patokannya tuh lebaran tuh aneh berapa kali tuh nggak pulang, kurang lebih 2 atau 3 atau berapa lu. Ini matokinnya dari situ. 3 tahun itu Kurang boleh ceritain nggak kemana aja tuh perginya? Ngalor ngidul Ustaz. Iya maksudnya pertama kali pasti ingat keluarnya itu kemana, ke temen gitu. Pertama kali tuh aneh punya temen tuh orang Cibinong. Ente ke Cibinong tuh keluar. Di Cibinong. Iya. Ya karena kan gini, orang itu keluar rumah pasti dia punya alasan yang kuat. Artinya gini, ente nih keluar karena ada temen yang ngejamin, wah gue bisa nginep di sono, ya kan? Biasanya begitu. Atau ente ada jaminan temen ente orang kaya, terus ente akhirnya akhirnya pergi gitu. Enggak sih aneh. Enggak. Enggak. Tapi waktu itu ke tempat yang ke Cibinong itu, Enggak di rumah siapa-siapa, di jalan. oh di jalan aja, Tidur ya di jalan. sama temen tapi. Temen. Iya kan pasti kan karena awal mulanya kan pasti kan dorongan temen juga. Iya. Karena sebab dorongan temen itu akhirnya kan kita Keluar. bisa gitu. Ya. Nah terus
ketika di jalan itu udah tuh nggak mikirin rumah ya sampai berapa lama gitu? Mikirin lah kesenangan sendiri aja Ustaz. Yang penting aneh seneng gitu. Sama temen itu Iya. berapa orang tuh? Berdua aja? Enggak, awalnya mau pergi ya berdua, ntar sampai sono ada temen ikut lagi jadi bertiga, empat, udah gitu. Ntar aktivitasnya kan dulu kan ikut komunitas tuh, pung-pungan. Pung Iya, Pung not dead apa sih? dulu gitulah Pung semacam not dead ya gitu, dulu ya namanya ya. gitu dah. Ya, jadi kemana-mana Ustaz, itu maksudnya ada acara-acara begitu, ada di Semarang nih, udah ke Semarang gitu, keluar-keluar kota, di Jogja ke Jogja. Naik motor yang itu udah tuh ya? Enggak, Naik motor Harley tuh. agak ini aneh mah miskin, udah mending naik motor mah. Kan kadang ada yang naik motor sampai Aceh itu. Iya, emang iya, itu kan dia karena emang orang kaya juga kali. Masa sih motor tambel-tambelan sih, motor ban ini segala macem. Itu kan beda komunitas Sat. Itu mah Vespa. Iya. Wah ini kan enggak, emang relay nggak bawa apa-apa dari rumah. Jadi kalau mau kemana-mana ya udah. Ya satu BM-BM-an. Terus paling kalau lagi malas-malasnya BM-BM-an tuh kita ke stasiun naik kereta barang gitu. Sat. Kereta barang. Cuma pengen nyari kesenangan doang. Cuman dalil duduknya sih jati diri. Tapi aneh sekarang bukan jati diri deh. Oh berarti dulu awalnya kan mungkin mencari kesenangan ya. Gitu. Nah ini ente nih anak muda juga sama, pasti identik nyari kesenangan mulu. Gitu ya. Kan buat anak-anak muda kan pasti kan sekarang juga sama kan kayak ente dulu. Benar. Ya semuanya nyari kesenangan karena dia belum ngerasain kesengsaraan Belum. gitu, atau dia diiming-imingi kesenangan yang belum pasti pas dia Bisa ngejalanin itu ternyata nggak sesuai. blank atau prank gitu ya kan, dan akhirnya dia balik lagi bingung mau kemana ya. Jadi sempet kemana aja tuh waktu kemana-mana tuh? Ya nih Cibinong, terus ke Cirebon, terus ke Semarang, terakhir Semarang, Jogja, terakhir Bandung. Terakhir Bandung. pernah ngapain aja tuh, maksudnya dalam hal positif ya, dari kerja ataupun misalnya pengalaman yang masih ente ingat sampai sekarang gitu yang berharga adalah masih di antara daerah-daerah, misalnya ke Cirebon, ente momennya apa sih di Cirebon gitu? Enggak Sat, enggak mikir ke situ Sat. Enggak, Iya. sekarang ini yang ente pikir nih. Dulu kalau ente inget Cirebon, ya kan? Kalau ente inget Cirebon nih sekarang, yang paling ente inget apa di Cirebon? Kalau ente pernah ke Cirebon. Oh, enggak Sat. Paling ingetnya ya kita bisa silaturahim aja sama teman-teman di sono. Oh, di sana main aja gitu. Iya, cuman netapnya lumayan lama gitu maksudnya. Kita Paling lama di daerah mana? Antara Bandung. Cibinong, Cirebon, Bandung. Ada setahun. Kurang lebih setahun lebih lah. Sempet bisa bahasa Sunda dong. Ya, Hah? iya Sat. Terus kerjanya di sana? Enggak kerja itu tadi, cari kesenangan, cari teman di sana, udah seneng bareng-bareng, kita hidup di jalan bareng-bareng gitu. Mohon maaf Sat, kita ngombe di sono, kita ngapa-ngapain lah, pokoknya duka citanya gitu. Di Kalau jalan. buat makan kadang-kadang Makannya kan ngamen Ustaz, ngamen. ngamen. Pernah gak ada sempet tindak kejahatan gitu? Sering Ustaz. Yang maksudnya ini kan lagi-lagi Ane bukan mau mengungkit ya pelajaran, tapi kan ini sekalian juga didengar sama anak-anak bocah nih. Sering Ustaz. Bukan bocah yang lagi di video nanti, ini bocah yang ada di sini aja dulu.
kayak gitu. Nah, Anda tanya nih dengan, maksudnya tanya dengan jujur ya, bener gak sih ketika kita ngelakuin kejahatan, contohnya nodong, entah apa, ngerampok, ataupun misalnya kita ngebegal misal, sempet gak sih ada sedikit gitu di hati waktu itu, wah ini salah nih gitu? Sebenarnya rasa salah itu memang udah tertanam saat Ada pasti ya. ada, itu dasar ya. Cuman kan konsep aneh, mohon maaf kalau emang nodong atau jamret itu nggak pernah. Cuman aneh tuh ngelakuin kejahatan ketika aneh diusik sama orang. Nah, aneh bisa lebih membalas kepada orang itu lebih apa yang dia kasih ke aneh. Oh, Gitu, lebih ke situ. Contoh dalam perjalanan, dendam lah. ya perjalanan ke Semarang itu aneh di palak gitu, dia ngeluarin pisau. Nah di situ aneh udah, maksudnya ya aneh ngebela diri aneh gitu. Ente sama teman-teman aneh ente waktu itu? Berdua. Oh, berdua doang. Premannya berlima. Terus dilawan semuanya tuh Aneh buang lagi jalan kereta. orangnya? Iya. Hidup atau mati? Alam Ustaz. Dibuang satu orang, tapi yang 4 orangnya kabur. Gua semua. Hah? Semua. 5-5-nya? Iya. Ya, namanya di jalanan ente hidup mati. Ya ente kalau nggak hidup ya mati. Iya Ustaz. Kalau ente namanya di jalanan kayak sama kayak di hutan, yang kuat yang menang. Ya macan lah yang kuat yang di hutan. Sebenarnya sih ini nggak ada orang yang tahu saat baru ini aneh buka. Ya maksudnya nggak masalah. Ini pun jadi akan tahu, tapi ente harus mempersiapkan hati. Ya hati yang menjaga dari segala kesombongan sama ya pertama sih pasti kesombongan, karena ente pernah ini pernah itu. Nggak ada yang perlu dibanggain, karena itu pun tercatat rapi semua, baik dosa ataupun perbuatan baik. Yang sekarang ini kan yang harus kita pikirin itu gimana cara menutup lubang itu, jangan memperlebar terus lubang kan. Yang lalu biarlah berlalu, ini cuma sebagai pelajaran, karena ini adalah yang sudah terjadi. Bagaimanapun juga itu takdir ente nggak bisa menolak, orang ente udah melaluinya kok. Iya. Ya, masalahnya takdir itu harus diterima. Kemarin aneh ngomong sama si Mul, ya dia sering punya penyakit kambuh misalnya kayak situ. Gimana cara menghilangkan? Kalau toh ternyata kita sudah berusaha menghilangkan ke sono nggak bisa, berobat ke sono nggak bisa, dia terima takdir. Tawakal 'alallah, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa has. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, biarlah Allah yang mengurusinya. Jadi terima dengan penyakit kita kayak gitu. Itulah hamba yang sesungguhnya. Jadi kita nggak perlu mikirin bagaimana cara menghilangkan, tapi menerima ini yang dikasih sama Allah. Gua dengan penyakit kayak gini, ya udah terima aja. Jadi nggak usah perlu lagi sibuk cara menghilangkan. Mudah-mudahan tawakalnya ente Mul kepada Allah, insya Allah akan menyembuhkan justru penyakit ente. Itu maksudnya ya, karena nggak ada obat selain tawakal itu, langsung dari Allah. Begitupun juga ente real, semua yang terjadi udah terjadi. Ya kita kan mengingat, kemudian menjadi motivasi, ditambah supaya nanti anak kita nggak boleh kayak gitu, ya kan. Dan ada nilai plus juga bahwa ente setidaknya udah mengenal yang dunia seperti itu. Iya, artinya gini, udah kita tawakal aja, dan itu sebagai nilai plusnya kita bisa ngasih pelajaran sama yang belum tahu, karena kita udah tahu gitu ya.
layaknya kayak aneh sering bilang gitu, kalau ente mau ngajar tauhid ya cobain dulu tauhidnya kayak gimana sih, pahit-pahitnya biar bisa diceritain yang benar, sebab ente udah ngerasain tauhid yang pahit sehingga tauhid yang manis bisa diterima ya. Jadi penyakit itu nggak usah ditakutin, nggak usah dihilangkan, penyakit itu terima aja, yang penting kita masih bisa sehat, masih sadar sekarang ya, masih bisa jalan. Banyak orang yang stroke pengen sehat ya, tapi dia lupa tawakal, yang menyehatkan itu Allah. Sama ente dikasih takdir seperti itu, sering-sering tafakur, apa sih yang bisa aneh perbuat dari takdir itu, yang bisa aneh manfaatkan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi gitu. Nggak usah minder bahwa kita semuanya juga hamba Allah, nggak ada yang lebih tinggi derajatnya ya, semuanya sama di mata Allah. Dan nanti kan kita akhirnya kita itu su'ul khotimah atau husnul khotimah di situ doang kan ya. Kalau ente husnul khotimah ya alhamdulillah, su'ul khotimah na'udzubillah ya. Jadi mudah-mudahan ini jalan perbuatan ente yang sekarang ke depannya bisa mendorong ente nanti menjadi pribadi yang husnul khotimah. Ketimbang orang yang belum pernah melakukan maksiat, pasti ada rasa penasaran. Bener gak? Ya, kayak Tupa nih, ini mungkin si Ipul ada rasa penasaran dia. Gimana sih nyobain lem Aibon? Ya kan? Atau balsem kali ya. Udah tuh kejahatan aneh juga itu tuh di jalan. Ketemu anak yang lem nih, pukulin sampai koma, karena komunitas kita emang nggak suka sama orang-orang yang ini Aibon ya. Iya gitu, nggak tahu kenapa ada prosedur kayak gitu ya. Maksudnya biarin aja sih ya. Jadi ini yang nah itu komunitas ente ada berapa orang sih? Banyak? Nggak kehitung sih. Banyak ya? Iya. Berarti kalau sampai sekarang pun kayaknya masih ada ya? Masih ada. Ente pernah tahu gak jaringannya sampai se-Indonesia itu? Luar Indonesia. Sampai luar Indonesia? Iya. Terus anak jalanan sampai luar Indonesia lu. Brazil, Amerika, Ukraina, sama Filipina ada. Filipina. Iya, lagi di Senayan itu datang. Berarti sama yang komunitas yang Vespanya abal-abal, Vespanya yang rombak-rombakan begitu beda sama ente? Kurang tahu dasar. Beda sih, cuma jaringannya dia sampai mana kurang tahu. Dia kan dia juga di jalanan mulu ya, nggak pulang-pulang kan tuh yang Vespa tau gak ente yang kayak apa aja ditaruh itu apa ban lah, iya, botol, aneh gitu. Seru sih kalau aneh ngelihatnya. Iya, aneh terus terang nih ya, aneh kalau ngelihat orang ya alhamdulillah nggak pernah merendahkan. Sekalipun sama orang kayak gitu, aneh lihat aja, kalau dia maling baru aneh ngerendahin. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, jalan di jalan ya udah, kita juga nggak merasa lebih baik kok dari dia. Kan gitu, benar emang mungkin dari hati aneh begitu. Kecuali aneh ngelihat dia ngerampok, nodong, nah itu aneh udah jadi nggak respect. Kalau udah ke situ, sebab orang nggak salah ditodong, ya kan? Kita ngelihat kasihan orangnya yang ditodong. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Dari ente semua. Saya nanya. Tuh, nanya tuh. Tuh. Masuk kelas dulu. Enggak, masih kedengeran itu. Kenapa? Kan tadi kata Ustaz ada anak-anak muda tuh pada penasaran. Pesan-pesan yang disampaikan buat anak-anak muda yang penasaran itu bahayanya di jalanan sama jauh dari keluarga. Buat ambil anak muda lain. Pesan-pesan yang buat anak penasaran. Yang anak-anak muda yang iya, buat gitu. real. Pesan-pesan ente buat anak muda yang penasaran nih sama yang mau jadi anak pang nih. Buat ente menurut ente gimana, Ril? Seandainya ente punya anak ataupun adik pengen kayak gitu,
nih hal yang bijak yang akan ente katakan kepada dia apa gitu. Hal yang bijak, jangan marah-marah. Iya. Hal yang bijaknya apa? Coba pesannya. Pasti ada yang masih penasaran tuh ya. Biarin, biar unik lah. Indonesia itu beraneka ragam dan iya. Orang gila aja macam-macam. Iya. Kalau menurut Ane, yang pertama itu berpikir lebih panjang aja dulu, dipikirin lagi seandainya memang ada rasa penasaran. Yang kedua, dia harus tahu lah itu semua tipuan. Artinya kesenangan yang dia harapin tuh cuman tipuan. Iya, dari nanti antara dua, antara ente dibuat nyesel atau ente dibuat hina. Itu aneh rasanya. Kalau dibuat hina kayak gimana tuh? Dibuat hina itu begini, Sat. Dia asik dengan kehidupan yang seperti itu, terus dilakuin. Nanti mohon maaf, dari segi pandangan manusia lain dia hina. Kemudian di jalan itu apa maksudnya, banyak kejadian, maksudnya kayak wafatnya gitu ya. Wafatnya itu Gila kayak. ya begitu sih. Entah dibunuh orang, digebukin orang, keracunan, Ada yang overdosis. obat juga ya, overdosis. Ya itu ya, kalau dibuat nyesel ya berarti ya alhamdulillah, berarti masih dikasih petunjuk gitu. Tuh, ente tadi yang nanya kalau ente keluar nih buat yang penasaran, ente matinya jelek, udah gitu aja. Udah jelek tambah jelek lagi ente. Bersyukur mah tampang. Tapi di komunitas Ani tuh, Ani juga belum kesono ya karena sibuk begini. Tapi karena emang berat sih konannya. Mulai dari mana? Rese kameranya bikin dibun. Udah nih. Oh. Tadi cukup ya tadi ya, bang, pertanyaan tadi itu yang buat yang penasaran masih pengen nyobain dan mayubon yang kan kalau di jalanan ya, artinya ketika ente ninggalin rumah sebenarnya kan yang sakit kan orang tua ente itu ya, ente sih mencari kesenangan, tapi kesenangan orang tua ente itu hilang karena ente hilang. Padahal ridho ridho walidain. Ketika orang tua itu hilang kesenangannya, ente yang mencari kesenangan di luar menjauhi orang tua, justru hakikatnya mendatangi kesusahan. Karena ente udah hilang ridho Allah, karena sakitnya orang tua itu. Ya, jadi baliklah ente ke orang tua, cari ridho Allah melalui ridhonya orang tua itu. Ada lagi pertanyaan? Ilham Jamrud. Yes, ya. Boleh. Om bertanya, bagaimana cara mengatasi itu semua? Itu semua yang mana? Tadi itu semua. Yang atas sih. Berarti udah lakukan untuk menghindarinya. Oh iya, buat menghindari supaya nggak terjerumus. Paling pertama pergaulan kita lihat. Pilih teman yang benar. Benar, itu sangat pertama. Benar. Dua, cari kesibukan positif seperti ngaji, cari teman ngaji, maksudnya beribadah. Jangan terprovokasi
atau gampang masuk sama omongan teman-teman yang begitu ngajak buat kesenangan begitu. Intinya sih itu sih pergaulan. Yang terakhir ya udah kita yang menentukan kemauan mau apa enggaknya. Iya benar. Sebab kalau kita nggak mau juga kan kita tahu nggak mau kayak dia nih. Adit nanti nggak ngerokok kan? Bener nggak ngerokok. Itu kan pilihan dia. Ada nih, aneh teman-teman aneh ngerokok semua, dihisap semua, dari bokap aneh, dari abang aneh. Tapi aneh nggak ngerokok, apa pilihan aneh nggak ngerokok? Bukan aneh nggak bisa beli rokok, atau bukan aneh nggak bisa ngerokok, ya bisa aja ya. Cuman memang pilihan aneh nggak seneng sama rokok gitu aja. Ya, jadi tapi tetap aneh nggak menghukumi rokok itu sesuatu yang apa gitu, enggak. Itu mah hanya cuman sekedar nggak demen, kayak aneh nggak demen makan pare pahit, udah gitu aja. Kalau ente demen makan pare ya udah ya, aneh memahami rokok gitu aja. Ente demen silakan, kalau aneh mah nggak demen gitu. Kayak aneh makan apa yang nggak demen ya, makan hati tuh ya. Kalau makan hati tuh aneh apa sih, mual. Oh, hati beneran. Iya, makan hati beneran. Kasih sapi, hati ayam beneran nggak demen. Kalau aneh makan itu tuh mual, makanya binanya tuh nggak pernah beli hati yang pelak gitu ya. Kalau hati yang pelak nggak apa-apa mah, bubur ayam. Cuma ada pasangannya ya. Ada lagi gak? Adit, ada yang tanya sama anak pang nih. Yang bikin Bang Abdul kembali lagi gimana? Yang bikin Itu masuk kan berat tuh jalan begitu. itu dia lah, kan tadi kan dia di antara dihinakan sama apa tadi, penyesalan. Nah itu penyesalan itu kan itu mikir ini kemana arahnya gitu, maksudnya kemana arahnya, kayak gini-gini doang. Ntar ada kesenangan, ntar duka lagi, kesenangan, duka lagi. Artinya kesenangan dan duka itu nggak ada faedah. Jadi aneh, kebetulan aneh juga kan emang aneh maksudnya dasarnya ada gitu, agama lah, iya gitu. Nah alhamdulillahnya aneh udahlah, aneh balik lagi. Ketika aneh putusin hijrah, tiba-tiba aneh kedatangan orang, satu orang itu bisa bilang teman kerja sekaligus guru juga. Waktu guru pertama hijrah, aneh minta ajarin sama beliau, terutama tentang ya hati aneh yang rusak gitu. Kan dulu aneh kan ya jangankan di toyo, di tonyo kan ya, motor ada yang nyelip aja aneh kejar. Iya, motor aneh dia nyelip aja tuh aneh kejar, itu kan saking rusaknya hati aneh. Gak macam itu siapa gitu. Alhamdulillah sering berjalannya waktu tuh aneh banyak belajar, banyak disuruh puasa, disuruh ya segala macam lah. Cuman kerja, emang Pertama kali tuh, iya pertama kali baru mulai hijrah tuh ketemu sama yang teman kerja itu. iya. Sekarang masih ada orang, Masih ada, masih kerja sekarang. enggak, dia udah kerja, dia udah tinggalnya di Bogor, di Gunung Putri. Bogor panas. Dia yang ngajarin ini, maksudnya tentang perkara-perkara membenahi diri. Ini terus akhirnya aneh nekat juga kan dari situ, juga aneh putusin aneh. Ya, putusin. Banyak sih jasa.
kejelasan tuh dari Ya pas anda yang mau mencoba hijrah itu kan pasti anda sendirian ya. Pasti kan kalau sendirian itu kan karena teman banyak, godaan buat balik lagi sama teman kan ada aja. Gitu. Ada gak kuat gak godaan sih ada dari teman-teman lama ya? Niatannya silaturahim ya, tapi aneh niatnya silaturahim ketika lagi pada mabuk minum aneh di kata aneh berdua ya orang terus naik di situ aneh di lu nggak mau main gol jadi gitu yang balik lu yang harus ngadain gol gua kan udah lagi Dapil banyak sih ajakan-ajakan hal itu sampai malu, sombong, segala macam, ini gue masih jalan sama lu, masih gue masih nganggap dulu orang teman gue. Kalau penilaian sama gue ya terserah. Seiring berjalannya waktu, nah itu nggak tahu kenapa akhirnya temen itu udah nggak punya prinsip kayak gitu lagi saat dia masih silaturahmi malah dia aneh sih nggak tahu ya gimana maksudnya dia baik lah gitu. Ya kan ada satu orang ajarin gue dong begini ajarin gue dong dulu tuh dia paling ngejelasan ya kan sampai wah kita ada ngejelasan apa segala macam tapi kalau kita kuat sama itu ya itulah bener lah kebatilan semuanya akan kalah nih kan kebaikan jadi intinya kita kuat istiqomah di situ. Alhamdulillah sampai sini. Nah guru aneh udah nggak kerja aneh itu domba tersesat kali itu ya gimana guru lagi nih kita aneh nikah ambil aneh mikir gitu nyari guru di sini di mana dulu awalnya tuh diajak ikut maulid kan maulid kenal dah tuh sama Asep Asep aneh lagi nyuci piring wih kita malam ngaji jadi gitu mana ngaji yuk ngaji dateng tuh ke rumah Satria dulu itu kan sama Oman ya dateng rumah Satria bilang nih ketemuin guru sama jalannya sama guru aneh di Gunung Putri itu katanya itu sama lebih kepada membenahi diri dibanding kita itu berusaha membenarkan orang lain. Ini yang aneh seneng karena aneh tuh saking ngerasa rusaknya diri itu banyak PR di dalam diri aneh. Iya dia bilang aneh tuh kadang mikir begini Ustaz ini pantas ya sih Pak aneh sekarang aja soalnya dipilih jadi imam musola mereka buat tahu kayak kami merasa pantas Ustaz karena rusaknya dulu kami dikasih hidup udah sholat itu udah syukur alhamdulillah Ustaz bahkan aneh sering merasa malu sama Allah dulu udah tahu dulu kenapa laku ya semuanya kan punya jalan masing-masing ini kan pada intinya kan kenapa sih kita harus kuatkan tauhid itu supaya menghilangkan rasa tadi tuh pantas atau nggak pantasnya sih kita gitu ya sebab kalau masih memikirkan pantas atau nggak pantasnya nanti itu bisa merusak pikiran kita untuk nggak khusyuk kepada Allah di situ ya kan makanya harus kuatkan tauhid itu. Kalau adnya bilang kemarin sama si Ibu tuh
kita itu boleh punya cuek, tapi bukan cuek terhadap keburukan, tapi cuek terhadap kebenaran. Kalau mau mereka sama dia itu kemarin, kalau kita buruk terus kita dikasih jalan benar terus kita cuek, itu namanya keras kepala. Tapi kalau kita benar, kita sholat, kita jadi imam, kita ngajar ngaji, ya kita dalam kebenaran. Tapi justru ada setan yang berbentuk manusia yang terkadang membuat kita itu malah jadi lemah. Gue tahu lu dulu jeleknya ngajar ngaji ngapain gitu misalnya. Artinya kan itu setan berbentuk manusia yang mencoba buat membalikkan lagi ente. Nah itu perlu mengaktifkan cuek di dalam kebenaran. Tapi cuek dalam kebenaran ini butuh namanya ilmu. Sebab ente nggak akan bisa tanpa ilmu bisa cuek dalam kebenaran. Karena ane ngerasain juga 7-8 tahun ini ngajar, karena ane juga cuek dalam kebenaran tapi. Ya. Kenapa? Karena ane yakin dengan kebenaran itu, sehingga ane cuek terhadap lalu lalang orang. Kalau untuk sama orang sih ya maksudnya ane tafakur ke dalam diri. Ya bagus. Senantiasa merasa berdosa ya bagus daripada senantiasa merasa cukup. Karena bangun berarti itu dulu udah tahu itu nggak boleh, ini haram, ini salah. Ya masih tapi dengan syukur itu Allah masih membalikin aneh ke sini. Maksudnya apa ini nemuin yang menjadi itu ketika aneh bisa sama guru didatengin lagi. Nah situ aneh kan ngomong aneh pasti aneh harus benar-benar pegang ini. Ya sama kayak aneh juga bisa ke pasar Kemis, bisa ke kakek aneh, bisa ke guru aneh. Itu juga kan semuanya atas niat kita. Sebenarnya kalau ente punya niat baik nih, semuanya yang gak dimana ambil itu akan didatengin orang-orang yang buat ngebantu kebaikan atau niat ente gitu. Tapi kalau ente nggak punya niat baik dalam hati, itu takutnya ente akan dipengaruhi sama setan. Maka niat itu memang harus dikuatkan untuk mendatangkan kebenaran. Sering aneh ngomong dalam pengajian, ente mau pergi dah nggak apa-apa, biarin aneh ngaji, walaupun cuma 1 ataupun 2 orang aneh ajar kan gitu. Kenapa? Karena aneh nggak pernah takut. Ya, aneh yakin ketika ente pergi Allah akan datangkan lagi orang-orang yang memang mau menjadi benar. Sering tuh aneh dapat kayak gitu tuh kalau lagi ngajar tuh dari itu. Jamaah sekarang sepi ya mau ngapain dari jamaah banyak kan, mau ini patungan beli sepeda kan enggak. Ngapain mau jamaah banyak buat apa? Itu kan keriaan. Jamaah banyak itu hanya menunjukkan simbol kekuatan. Buat apa coba? Ya, kita tuh dilihat sama Allah. 1, 2, 3 apa akan sampai 100 orang murid itu sama. Bahkan 100 orang murid itu pertanggungjawabannya lebih besar kan gitu. Nah ini balik lagi kepada pandangan. Sejatinya kita udah fokus aja. Tapi rasa ente merasa pantas atau enggak pantas di hadapan Allah, ya memang udah bersyukur punya rasa ke situ. Ya. Ketika udah hilang, itu yang aneh takutkan. Justru ketika udah hilang, ya itu yang aneh takut. Aneh juga sama punya rasa takut. Takut aneh nggak merasa lagi berdosa gitu. Ya. Karena nih begini juga dulu sering nangis juga masalah dosa gitu. Ya, makanya takut ketika aneh nanti sampai satu kondisi aneh nggak merasa berdosa karena terlalu banyak berbuat baik, merasa baik
kan setan masuk. Ya, ente udah kebaikan itu udah banyak, itu tuh yang bahaya. Padahal hakikatnya kita harus tetap merasa berdosa sampai mati. Walaupun ya ribuan bahkan jutaan orang mengatakan kita orang baik, itu cuman orang. Kita merasa harus tetap merasa berdosa sampai mati. Untuk apa? Untuk supaya kita senantiasa mendekat diri kepada Allah. Karena orang-orang yang merasa berdosa lah yang bisa mendekat diri kepada Allah. Orang-orang yang nggak merasa berdosa itu susah untuk mendekat diri kepada Allah. Penuh dengan rasa malas, penuh dengan ketidakyakinan, penuh dengan keraguan. Itu mereka hanya nggak punya rasa nggak merasa berdosa. Titik, sudah nggak ada itu lagi. Nggak ada kata lain selain itu. Ya, jadi hal yang harus ente lakukan sekarang adalah istiqomah di dalam merasa berdosa itu. Jangan sampai dihilangkan. Bersyukur ente memiliki riwayat pengalaman yang seperti itu. Bersyukurnya adalah sebagai jembatan supaya ente nggak kembali ke sana, supaya ente makin yakin terhadap kebenaran, ya. Karena ente sudah meninggalkan keburukan gitu. Toh kok kembali keburukan, ente udah tahu kok keburukan itu, ngapain harus kembali? Ngapain harus jatuh ke lubang yang sama? Ya kan, terusin. Nah, itulah salah satu plusnya dibanding para ustadz, para kiai yang belum tahu tentang lubang kejelekan, takut, dia merasa penasaran, dia masuk ke situ, mati dalam keadaan suul. Banyak kayak gitu. Nauzubillah. Nauzubillah. Terakhir nih ya, buat penutup di malam. Ya, pesan ente nih buat teman-teman ente di luar yang sekarang ini masih di luar kota, ataupun ada yang di luar negeri kali, ya, ataupun ya di mana aja lah. Pesannya apa sih terakhir, coba dulu. Ya, ayolah berpikir lebih jernih, ataupun ayolah merasa bahwa kita itu makhluk. Karena ketika kita keluar dari rasa itu, kita itu sombong, mampu merasa paling kuat, merasa paling hebat, tapi itu nihil, bohong. Coba kita tafakuri tentang diri kita sendiri. Nggak ada yang kuat dan nggak ada yang hebat kecuali Tuhan ente sendiri. Buat teman-teman, aneh mau keinginan aneh, doa aneh, teman-teman yang dulu susah senang di jalan dulu, susah senang untuk kemaksiatan, korban kita untuk kemaksiatan. Ayo kita sama-sama hijrah untuk berkorban demi kebaikan yang dilandasi dengan agama Allah, kembali kepada Tuhan itu, bahwa karena kita gak bakal bisa hidup tanpa Allah dan Tuhan. Dan semua yang kita usahakan, semua kita jadi payahkan di jalan di luar sana itu nggak ada apa-apanya sebenarnya, nggak ada apa-apanya, semuanya adalah sia-sia. Tapi kalau kita kembali kemudian hijrah, barulah kita akan merasakan manfaat dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian, dan hidup kita itu singkat, sebelum terlambat, maksudnya sebelum kita sudah meninggalkan dunia. Ayo kita kembali kepada jalan Allah.